Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasiro, guru SMA Negeri 1 Palimanan. Di video ini, saya akan menjelaskan konsep turunan fungsi. Sebelumnya, mengapa penting belajar turunan fungsi di mata pelajaran matematika tingkat lanjut? Hal itu karena turunan fungsi dapat diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari, seperti kecepatan dan percepatan dalam fisika, biaya marginal dalam ekonomi, optimasi dalam bisnis, tingkat perubahan populasi dalam demografi, serta desain dan rekayasa produk, dan masih banyak yang lainnya. Untuk itu, mari kita pelajari konsepnya langsung, yaitu konsep turunan fungsi di matematika tingkat lanjut. Mari kita mulai. Konsep turunan fungsi. Di sini saya ada koordinat kartesius di mana ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian saya di sini berikan suatu fungsi fx di mana fungsinya berbentuk kurva. Saya tempatkan titik P pada fx dan juga titik Q pada fx, di mana P dengan koordinat X, fx1, sedangkan Q-nya adalah X2, fx2. Lalu saya buat suatu garis yang melalui titik P dan titik Q. Kita berbicara tentang gradien atau kemiringan garis dari garis PQ, di mana gradien itu sendiri adalah perbandingan absis dengan ordinatnya. Jadi, gradien juga bisa kita sama dengankan delta Y per delta X. Selanjutnya, kita lihat delta Y di sini dapat kita peroleh dari selisih fx2 dengan fx1. Kemudian delta X yang di sini kita juga bisa dapatkan dari X2 dikurangi X1. Selanjutnya, misalkan jarak dari X1 ke X2 adalah H, maka kita bisa tuliskan X2 dikurangi X1 sama dengan H, atau bisa kita tuliskan juga X2 sama dengan X1 ditambah H. Agar lebih mempermudah, kita jadikan satu variabel, berarti delta Y per delta X sama dengan Fx1 ditambah H. Di sini kita rubah nih, X2-nya jadi X1 ditambah H, dikurangi Fx1 per H. Selanjutnya, apa yang terjadi jika H mendekati 0? Nanti kita arahkan titik P-nya sama dengan titik Q. Titik P akan sama dengan titik Q. Apa yang terjadi? Coba kita lihat. Perhatikan baik-baik ya. Nah, ini titik P-nya terus bergerak mengikuti fungsi dan mendekati titik Q. Terus ya, makin menyempit ya. Di sini hanya makin mendekati ya, semakin kecil. Nah, akhirnya si titik P ini sama dengan titik Q, di mana akan menghasilkan yang tadinya X1, X2 akan menjadi tunggal, yaitu jadi X saja, karena X1 sama dengan X2. Sama halnya dengan Fx1, ini kan sama dengan Fx2, akhirnya menjadi tunggal saja, yaitu Fx. Nah, akhirnya kita dapatkan delta Y per delta X sama dengan, nah X1 kan sama dengan X2 sama dengan X, jadi kita ganti dengan X saja. Kemudian sama nih, Fx1 kan sama dengan Fx2, akhirnya kita ganti dengan Fx saja. Kemudian apa yang terjadi? Karena berhimpit nih X1, X2-nya jadi sama dengan X, maka hanya di sini akan mendekati 0. Nah, garis PQ menjadi garis singgung dari Fx.
Kita lihat ketika hanya sama dengan 0 dan P-nya itu sama dengan Q, maka apa yang terjadi? Si garis ini, garis PQ akan menjadi garis singgung dari Fx. Nah, ini garis ini yang kita sebut dengan F aksen X. F aksen X itu apa? Merupakan turunan fungsi dari Fx. Jadi karena hanya mendekati 0, berarti kita akan menggunakan konsep limit. F aksen X sama dengan limit delta Y per delta X, di mana hanya mendekati 0, atau sama dengan limit fungsi X ditambah H dikurangi fungsi X per H, di mana hanya mendekati 0. Jadi, konsep turunan fungsi di mana Fx sama dengan, ini derivatif dy per dx sama dengan limit Fx plus H dikurangi Fx per H, di mana hanya mendekati 0. Akhirnya kita temukan konsep turunan fungsi, di mana turunan fungsi adalah Fx sama dengan dy per dx sama dengan limit Fx plus H dikurangi Fx per H, di mana hanya mendekati 0. Nah, itu kesimpulan di video ini. Untuk lebih dalamnya, nanti akan saya berikan next videonya. Untuk itu, kita akhiri saja. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat dimaknai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.